Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Anak-anak semuanya, siswa-siswi SMP IT Izatul Islam Getasan, yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dahulu mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan hari ini kita semuanya masih diberikan kesehatan, kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semuanya bisa melanjutkan aktivitas belajar kita. Meskipun sebagian dari kita belajar dari rumah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan kepada kita semuanya untuk menjadi generasi yang sips, generasi yang solih, ilmuwan, pemimpin, kreatif dan smart. Sehingga kita semuanya kelak akan bermanfaat bagi diri kita pribadi, bagi keluarga kita, bagi masyarakat, bagi bangsa dan negara ini. Anak-anak semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Dzulhijjah, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu dari 4 bulan yang mulia yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Arba'atun hurum, 4 bulan yang mulia, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Dzulhijjah adalah salah satu di dalamnya. Dan di bulan Dzulhijjah ini para ulama menyebutnya bukan hanya bulan Dzulhijjah, tetapi juga bulan haji, juga bulan kurban. Nah, ketika kita menyinggung tentang ibadah kurban, kita semuanya ingat tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam bersama putranya Ismail alaihissalam. Dan mari pada kesempatan kali ini kita belajar bagaimana antara Ismail sebagai seorang anak kepada Ibrahim alaihissalam sebagai seorang ayah. Ketika Ismail masih usia kecil, saat itu Nabi Ibrahim alaihissalam sedang membangun Ka'bah yang sampai saat ini masih kokoh berdiri. Ismail kecil ini menawarkan bantuan kepada ayahnya Ibrahim yang sedang sibuk membangun Ka'bah. Tanpa diminta, tanpa diperintah, Ismail kecil ini menawarkan diri untuk membantu ayahnya Ibrahim alaihissalam untuk membangun Ka'bah. Nah, ini satu teladan yang seharusnya kita contoh, kita sebagai anak dari orang tua kita. Bagaimana ketika orang tua kita memiliki kesibukan, memiliki sebuah pekerjaan yang sedang dikerjakan, maka kita semuanya harus memiliki rasa empati, rasa senang membantu. Tidak perlu diperintah, tidak perlu diminta, tetapi kita semuanya adalah merasa bahwa kita menghormati mereka, maka kita menawarkan bantuan kepada mereka. Sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Nabi Ismail alaihissalam yang masih kecil belia ini. Yang pertama yang bisa kita ambil ibrah dari pelajaran Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim adalah sebagai seorang anak, maka kita membantu kepada orang tua kita. Kemudian yang kedua, anak-anak semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ingat pelajaran tentang ibadah kurban ini adalah mengikuti sebuah peristiwa antara Nabi Ibrahim alaihissalam
dengan Nabi Ismail alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat As-Saffat ayat 102. Qala ya bunayya. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan mimpi, yaitu untuk menyembelih anaknya, putranya yang paling disayangi, Ismail alaihissalam. Dan mimpi bagi seorang nabi dan rasul adalah menjadi perintah. Tetapi bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam ini menyampaikan kepada anaknya? Bisa saja Nabi Ibrahim ini menyampaikan kepada anaknya, wahai anakku Ismail, ayo saya ajak, kamu mau tak sembelih, karena ini adalah perintah Allah. Tetapi tidak demikian. Nabi Ibrahim dalam surat As-Saffat itu dikatakan, qala ya bunayya. Ibrahim berkata, ya bunayya, wahai anakku yang saya sayangi. Inni ara fil manami anni adbahuka fangdur madza taro. Nabi Ibrahim justru meminta pendapat kepada Ismail alaihissalam. Wahai anakku, saya melihat dalam mimpiku, aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih kamu. Kira-kira bagaimana pendapatmu? Seorang ayah mengajak dialog untuk menjalin kedekatan, untuk menjalin komunikasi kepada anaknya. Kemudian jawaban yang luar biasa yang diberikan oleh Ismail alaihissalam. Ismail alaihissalam mengatakan, qala ya abatif'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Luar biasa. Ketika Ismail disampaikan oleh Ibrahim bahwa dalam mimpinya diminta untuk menyembelihnya, maka kemudian Ismail ini memanggil dengan panggilan yang terbaik kepada ayahnya, ya abati. Abati ini adalah panggilan hormat dan sayang. Ya. Ada tiga sebutan untuk seorang ayah, yaitu abi adalah orang yang dihormati. Kemudian buya, buya ini adalah orang yang disayangi. Ya, entah itu sebagai seorang ayah ataupun buya ini juga panggilan kepada seseorang yang memiliki ilmu yang luas. Maka dengan sayangnya ini dia mengatakan buya. Kemudian juga abati. Abati ini adalah panggilan hormat dan sayang. Ya abati fa'al, wahai ayahku yang saya hormati dan yang saya sayangi, kerjakanlah apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga engkau mendapatiku termasuk orang-orang yang bersabar. Luar biasa. Seorang Ismail yang masih muda, demikian luar biasa keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sami'na wa ata'na. Nah, maka anak-anak semuanya, sudahkah kita demikian ketika kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kita diperintahkan oleh orang tua kita dalam kebaikan, sudahkah kita sami'na wa ata'na? Misalnya kita diminta untuk belajar, perintah yang baik, apakah kita segera belajar? Misalnya kita diingatkan untuk segera menunaikan sholat, apakah kita segera menunaikan sholat? Ingat, Ismail akan disembelih saja, dia mengatakan sami'na wa ata'na. Inilah anak-anak semuanya dua hal yang kita semuanya dapat belajar dari kisah Ismail dan Ibrahim alaihissalam. Yang pertama, sebagai seorang anak kita harus membantu orang tua kita. Yang kedua, kita harus sami'na wa ata'na. Kita mendengar dan taat apa yang diperintahkan oleh Allah dan orang tua kita, selama perintah dari orang tua kita adalah perintah yang kebaikan. Semoga kita semuanya bisa mengambil hikmah dari kisah yang luar biasa ini untuk kita realisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Ihdinas siratal mustaqim. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.